Shalom, salam kasih dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bertemu lagi dalam seri Spotlight on Scripture melalui saluran Wahyu Pengharapan. Ayat fokus kita hari ini terdapat di dalam Matius 3 ayat 10 hingga 12 yang berbunyi, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertaubatan, tetapi Dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ayat 12, "Alat penampi sudah di tangannya. Dia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, sila ambil perhatian bahwa hal berkaitan api yang disebutkan di dalam ketiga-tiga ayat ini. Dalam ayat 10 ia jelas merujuk kepada hukuman orang jahat di dalam api kemusnahan atau yang selalu disebut sebagai api neraka. Dalam ayat 12 pula terdapat lebih sedikit persoalannya karena api di sini merujuk kepada api neraka yang tidak dapat dipadamkan. Lalu bagaimanakah pula dengan ayat 11? Ayat yang terletak di tengah-tengah kedua-dua ayat, yaitu di antara ayat 10 dan ayat 12. Sudah tentulah ayat 11 tidak bermaksud untuk mengubah arah pemikiran atau line of thought pada ayat ini. Di sini Kristus digambarkan sebagai seorang yang akan memberi ganjaran kepada orang benar dengan kuasa Roh yang besar dan menghukum orang jahat dengan api yang membakar, yang diterangkan di dalam ayat 10 dan ayat 12. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, kedua-dua perjanjian lama dan baru berbicara tentang Tuhan sebagai api yang menghanguskan. Ulangan 4 ayat 24, "Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu." Ibrani 12 ayat 29 juga berkata, "Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan." Sama meyakinkan juga adalah hakikat bahwa ketiga-tiga ayat itu dengan jelas menggambarkan dua kelas masyarakat atau dua kelas manusia, yang baik dan yang jahat, yang diselamatkan dan yang tidak diselamatkan. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 10 ia adalah mengenai pokok yang baik dan pokok yang jahat. Dengan yang jahat dilemparkan ke dalam api. Dalam ayat 12 ia adalah gandum dan sekam akan terbakar. Ayat diantaranya yaitu ayat 11 menggambarkan dua kumpulan sebagai mereka yang dibaptiskan dengan Roh Kudus dan mereka yang dibaptiskan dengan api. Perhatikan sedang penonton yang dikasihi Tuhan. Dosa sama ada akan dibakar sekarang oleh Roh Kudus atau dibakar kemudian oleh kehadirannya yang akan memakan dia seperti api permurni, dan dia akan menyucikan anak-anak Lewi. Maliaki 3 ayat 2 hingga 3. Mereka yang menolak untuk disucikan daripada dosa sekarang akan dibakar bersama dosa itu di dalam api yang tidak dapat dipadamkan. Tidak dapat dipadamkan di sini tidak bermaksud bahwa api itu tidak akan padam selama-lamanya. Selagi ada bahan yang harus dibakar, maka selagi itulah dia menyala. Apapun usaha mereka yang berada di dalam api itu untuk coba memadamkannya tidak akan berhasil atau berjaya. Hanya setelah bumi ini selesai dimurnikan dengan api, maka barulah api itu akan padam
dan barulah kita juga akan menyaksikan langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang lama dan bumi yang lama sudah dihanguskan di dalam api neraka. Sekian, Shalom. Semoga Anda diberkati dengan perkongsian kita pada hari ini. Dan jangan lupa tekan like, share video ini, dan subscribe pada channel ini, serta tekan lonceng notification untuk menjadi penonton pertama video kami yang akan datang. Tuhan memberkati Anda.